Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan 4 orang sebagai tersangka dalam rangkaian operasi tangkap tangan yang melibatkan pejabat Pemkab Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan. Salah satu yang ditetapkan sebagai tersangka adalah Bupati Musi Banyu Asin periode 2017-2022, Dodi Reza Alex. Dalam OTT yang dilakukan Jumat 15 Oktober, KPK mengamankan uang senilai 270 juta rupiah di Kabupaten Muba dan 1,5 miliar rupiah di Jakarta. Uang tersebut diduga merupakan komitmen fee terkait pemenangan perusahaan tertentu dalam proyek infrastruktur di Musi Banyu Asin. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyampaikan para tersangka akan ditahan untuk kepentingan penyidikan. Untuk keperluan proses penyidikan, tim penyidik melakukan upaya paksa penahanan kepada para tersangka untuk 20 hari pertama. Terhitung mulai hari ini tanggal 16 Oktober tahun 2021 sampai dengan 4 November 2021 di rutan KPK sebagai berikut. DRA ditahan di rutan KPK Kapling C1. Sementara itu, Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan pada Sabtu pagi terlihat sepi. Selain karena hari libur, pintu kantor yang baru saja digeledah penyidik KPK ini masih disegel. Sebelumnya dalam operasi tangkap tangan ini, 6 orang ditangkap dan dibawa ke gedung KPK di Jakarta. Gubernur Sumatera Selatan yang dimintai komentarnya usai meresmikan letter sign Gerbang Jakabaring Sport City belum mau menanggapi kasus tersebut. Ia mengaku belum menerima surat pemberitahuan resmi dari pihak yang berwenang. Minta komentarnya dikit. Pemberitahuan resmi, baru running tag, jadi aku belum baca komen. Kamu mungkin nanya apa tanggapan, apa tindakan, gitu. Iya, Pak. Belum baca, karena aku belum dapat pemberitahuan resmi. Selain Bupati Muba, KPK menetapkan 3 orang lain sebagai tersangka, yaitu Kepala Dinas PUPR Muba, pejabat pembuat komitmen Dinas PUPR Muba, dan Direktur PT Selaras Simpati Nusantara. Tim Liputan CNN Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai tindak pidana korupsi kasus Bupati Musi Banyu Asin, mata kuliah Etika dan Administrasi Publik. Sebelumnya, perkenalkan nama anggota kelompok. Yang pertama yaitu saya sendiri, Berlian Ayudia Trianda dengan NIM 20910201135. Dan yang kedua yaitu Najwa Putri Imaroh dengan NIM 20910201139. Dan yang terakhir, Nabila Putri Hidayat dengan NIM 20910201151. Poin pembahasan yang akan kami bahas kali ini yaitu yang pertama, pengertian korupsi, yang kedua, jenis korupsi, yang ketiga, hubungan korupsi dengan nilai etis, dan yang terakhir, unsur korupsi dan solusi. Ini merupakan contoh gambar tersangka mantan Bupati Musi Banyu Asin, Dodi Reza Alex, yang bersiap menjalani pemeriksaan di gedung KPK Jakarta. KPK memeriksa Dodi Reza Alex sebagai tersangka terkait kasus dengan dugaan suap proyek infrastruktur di Kabupaten Musi Banyu Asin. Lalu bagaimana analisis dari kasus di atas? Sebelumnya, apa itu korupsi? Secara umum, korupsi adalah suatu tindakan penyalahgunaan jabatan atau wewenang yang dilakukan oleh seorang pejabat demi mendapatkan keuntungan pribadi. Pendapat lain mengatakan, definisi korupsi adalah suatu perilaku tidak jujur atau curang demi keuntungan pribadi oleh mereka yang berkuasa dan biasanya melibatkan suap. Korupsi juga didefinisikan sebagai suatu tindakan menyalahgunakan kepercayaan yang dilakukan seseorang terhadap suatu organisasi untuk mendapatkan keuntungan. Selanjutnya, bagaimana jenisnya? Kasus korupsi di atas termasuk korupsi jenis transaktif. Korupsi transaktif merupakan tindakan korupsi yang melibatkan 2 orang atau lebih yang memiliki kesepakatan antara pihak dalam bentuk suap. Pihak yang terlibat sama-sama mendapatkan keuntungan. Korupsi transaktif ditandai dengan adanya timbal balik antara si pemberi dan si penerima. Kedua belah pihak secara aktif bergerak untuk mendapatkan keuntungan. Contoh tindakan ini
Yang paling sering terjadi adalah kesepakatan yang dibuat antara pemerintah dengan pengusaha dalam memenangkan tender proyek pembangunan. Kasus korupsi di atas jelas merupakan salah satu contoh korupsi jenis transaktif di mana ada timbal balik antara Bupati Banyuasin, Dodi sebagai penerima suap dengan Direktur PT Selaras Nusantara, Suhandi sebagai pemberi suap untuk memenangkan tender dalam 4 proyek di Banyuasin. Materi selanjutnya akan diterangkan oleh teman. Baik, di sini saya akan membahas tentang hubungan korupsi dengan nilai-nilai etis administrasi publik. Nilai normatif atau etis sendiri merupakan aturan yang menentukan bagaimana manusia hidup dalam bermasyarakat. Nah, dalam hal ini, nilai etis administrasi publik merupakan nilai yang mengatur bagaimana administrator atau birokrat dalam menjalankan tugasnya. Nilai-nilai etis terdiri dari nilai efisiensi, nilai membedakan milik pribadi dan kantor, nilai impersonal, nilai material sistem, nilai tanggung jawab, akuntabilitas, dan responsivitas. Selain itu, terdapat nilai-nilai normatif lainnya seperti nilai agama, hukum, sosial, dan juga hak asasi manusia. Nah, dalam kasus ini, korupsi yang dilakukan oleh Bupati Banyuasin telah melanggar nilai-nilai etis yang tidak mencerminkan etika administrator pemerintah. Dilihat dari nilai efisiensi misalnya, di mana pemerintah menyalahgunakan sumber daya publik demi kepentingan pribadi dan memperkaya diri. Dalam kasus ini, Bupati Banyuasin juga melanggar nilai membedakan barang pribadi dan kantor sekaligus nilai impersonal, yaitu dengan menyalahgunakan kekuasaannya yang merupakan milik kantor untuk bekerja sama dengan secara pribadi dengan Direktur PT Selaras Nusantara dalam kemenangan tender yang merupakan kepentingan impersonal. Dalam kasus korupsi manapun, secara jelas itu telah melanggar yang namanya nilai tanggung jawab, akuntabilitas, nilai agama, nilai sosial, hak asasi manusia, dan juga nilai hukum, di mana seharusnya seorang birokrat atau pemerintah dapat menjalankan tugas-tugasnya dengan tanggung jawab penuh dan juga menjalankan nilai-nilai normatif atau etis sesuai dengan hukumnya. Bagaimana unsur dominan korupsi? Unsur-unsur tindak pidana korupsi dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang terdiri dari 12 unsur. Melihat dari korupsi, kasus korupsi Bupati Banyuasin, unsur dominan dalam korupsi tersebut meliputi 1. Tindakan seseorang atau badan hukum melawan hukum. Yang kedua, tindakan tersebut menyalahgunakan wewenang. Yang ketiga, dengan maksud untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain. Yang keempat, tindakan tersebut merugikan negara dan perekonomian negara atau patut diduga merugikan keuangan dan perekonomian negara. Adanya perbuatan curang atau sengaja membiarkan terjadinya perbuatan curang tersebut. Yang keenam, pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya. Yang terakhir, solusi. Solusi yang sesuai dengan nilai normatif atau etis dengan memenuhi dan menjalankan nilai etis administrasi publik, yaitu nilai efisiensi, nilai membedakan milik pribadi dan kantor, nilai impersonal, nilai marital system, tanggung jawab, akuntabilitas, dan aktivitas dengan baik, maka akan tercipta layanan publik atau administrasi publik yang lebih baik. Kami akhiri presentasi kali ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.